Selamat bergabung, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung untuk materi kita pada malam hari ini, Bang Andreka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu illalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisan yafqahu qaul. Puja dan puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada malam hari ini kawan-kawan dapat menyaksikan bersama di akun Instagram Jalur Dalam di acara bisik yang asik bersama materi kita, yaitu Bang Andreka Yuda Pratama. Alhamdulillah, beliau sekarang sudah menyandang gelar SPD, Sarjana Pendidikan kemarin. Selamat Bang untuk gelarnya. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, pada para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya ini selalu berpegang teguh pada sunnah-sunnah Rasulullah, dan kita miliki harapan agar dapat membersamai Nabi Muhammad SAW di surganya Allah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum penyampaian materi pada malam hari ini, mungkin kita menyapa materi kita lebih dahulu, yaitu Bang Andreka. Apa kabar Bang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Antum apa kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bang. Sedikit informasi kawan-kawan, bagi yang ingin bertanya mungkin langsung saja komen di live Instagram ini. Nanti insya Allah akan dijawab langsung oleh pemateri kita pada malam hari ini. Mungkin langsung saja ya Bang, kita mulai ya. Boleh, langsung mulai. Langsung saja kita dengarkan bersama dan kita pahami tema bisik malam hari ini, yaitu akhir tahun Masehi dalam perspektif anak muda. Pada Bang Andreka, waktu dan tempat kami silakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Amma ba'du. Pertama, bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena teman-teman, anak muda, kita diberikan kesempatan oleh Allah. Pada malam hari ini kita berbisik, bincang asik, membahas tentang akhir tahun Masehi dalam perspektif anak muda. Maka patutlah kita bersyukur kepada Allah. Allah berikan kita kesehatan, kesempatan. Mudah-mudahan Allah ridhoi pertemuan kita pada malam hari ini. Terkait kalimat syukur alhamdulillah, sedikit teman-teman anak muda saya bercerita mengenai tentang salah satu ulama, yang mana ulama ini dia itu mempunyai teman dekat. Jadi teman dekat ini mengabarkan kepada ulama tersebut bahwa kapalnya
yang berisi harta bendanya itu tenggelam. Ketika mendengar kabar ini, ulama tersebut berdiam diri sebentar. Ketika berdiam diri, dia mengatakan alhamdulillahirabbil alamin. Ketika itu, orang terdekat ulama ini melihat kembali kejadian kapalnya tenggelam. Ternyata kapal yang tenggelam itu bukanlah kapalnya, melainkan kapal orang lain yang tenggelam. Ketika itu, dia mengabarkan kembali kepada ulama tersebut. Bukan kapalnya yang tenggelam, tapi kapal orang lain yang tenggelam. Ketika itu dia berdiam diri sebentar. Ketika itu langsung mengungkapkan alhamdulillahirabbil alamin. Jadi temannya ini heran, orang terdekatnya. Kenapa ulama ini ketika ia ditimpa musibah dan ketika orang lain ditimpa musibah, ia mengatakan alhamdulillah. Jadi teman-teman, ulama ini bilang kepada orang terdekatnya bahwa yang pertama ketika mendengar kapalnya tenggelam yang berisi harta bendanya, dia berdiam diri sebentar merasakan hatinya. Apakah hatinya itu merasa sedih atau tidak ketika kapalnya tenggelam? Ketika itu dia merasakan tidak sedih, teman-teman. Dia senang dengan kapalnya yang tenggelam. Maka dia mengungkapkan alhamdulillah. Begitu pula sebaliknya. Ketika kapal orang lain yang tenggelam, dia melihat hatinya, merasakan hatinya. Apakah dia merasa senang atau tidak? Ternyata tidak. Beliau mengungkapkan alhamdulillah. Jadi dari ulama ini, teman-teman, kita dapat ambil pelajaran bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ujian baik berupa kesenangan maupun kesusahan, tetap kita ungkapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat teriring salam semoga selalu tercurahkan kepada sang suri tauladan terbaik, sang guru terbaik, sang murabbi sejati kita, panutan terbaik kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik teman-teman, pada malam hari ini kita akan membahas tentang akhir tahun Masehi dalam perspektif anak muda. Apa sih yang dilakukan anak muda pada akhir tahun Masehi? Apa yang kita lakukan? Apa sih manfaat dari yang kita lakukan? Baik teman-teman, sebelumnya kita terlebih dahulu mengetahui apa itu pengertian akhir tahun Masehi, dan juga kalau hari raya Islam itu akhir tahun Hijriyah, maka terlebih dahulu kita ketahui akhir tahun Masehi. Akhir tahun Masehi, teman-teman, ditandai dengan bulan Desember yang pada saat ini, dan awal tahunnya adalah bulan Januari 2025. Dengan pergantian tahunnya tepat pada pukul 12.00 atau 00.00, teman-teman. Jadi berbeda halnya pada tahun Hijriyah, hari tahun baru Islam, 1 Muharram, perubahan hari atau tahunnya 1446 Hijriah yang sekarang menjadi 1447 Hijriah yang akan datang, dimulai pada waktu maghrib pada hari Kamis 26 Juni 2025 yang akan datang. Jadi itu teman-teman. Jadi sebagai pemuda, apa yang kita lakukan? Sebagai pemuda muslim lah yang paling utama. Tentu kita tidak boleh menyanyiakan pergantian tahun Masehi begitu saja dengan melakukan pesta, kegiatan yang tidak ada kebaikan, bahkan sampai melanggar perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Secara umum, secara lebih luas, menghitung hari menuju pergantian tahun 2025 yang akan datang, beberapa orang sering kita saksikan dengan mata kepala kita sendiri merayakan akhir tahun Masehi dengan 2 kegiatan. Yang pertama positif dan yang kedua negatif. Betul, teman? Jadi dari pandangan ulama, maka dapat kita petik 2 hal. Ada ulama yang memperbolehkan dan ada ulama yang tidak memperbolehkan atau melarang. Ulama yang memperbolehkan. Di sini saya kutip, teman-teman, ulama pakar hadis sekaligus guru besar Masjidil Haram. Yang pertama, Allamah Syed Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Guru besar Al-Azhar juga, Syekh Atiyah Sakir, dan Ketua Majelis Ulama Indonesia, Bapak Muhammad Khalil Nafis. Mereka memperbolehkan perayaan tahun baru Masehi dengan syarat
kegiatan yang dilakukan tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam. Mereka mengatakan peringatan tahun baru ini adalah bagian hanya dari tradisi. Jadi tidak ada hubungannya teman-teman dengan agama. Jadi ulama yang melarang, salah satu ulama yang melarang perayaan tahun baru Masehi yaitu Imam Ibnu Taimiyah. Beliau mengungkapkan dengan alasan ketika mengucapkan atau ikut merayakan hari besar kaum musyrikin itu adalah haram. Ulama yang melarang berpendapat bahwa perayaan tahun baru berasal dari ritual bangsa Roma yang dianggap sebagai upacara penebusan dosa. Jadi secara lebih luas teman-teman, seperti yang kita ketahui, tahun baru Masehi identik dengan 3 hal. Ayo, apa itu? 3 hal. Yang pertama adalah menyalakan kembang api. Yang mana ini termasuk bagian tradisi kaum Majusi. Yang mana mereka mengagungkan api, bahkan menyembah api. Yang kedua, meniup trompet. Ini bagian tradisi dari Yahudi. Yang ketiga, membunyikan lonceng. Ini bagian tradisi dari umat Nasrani, teman-teman. Jadi ulama berpandangan, jika kita melibatkan diri dalam perayaan tahun baru Masehi, maka kita itu menyerupai suatu kaum. Jadi selaras dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud nomor 4031 yang berbunyi sebagai berikut: Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia termasuk golongan mereka. Jadi teman-teman, maka inilah alasan kenapa ulama itu melarang kita merayakan tahun baru Masehi dengan berpandangan bahwa kita itu jangan sampai menyerupai suatu kaum. Ya, sesuai dengan hadis Rasulullah yang saya bacakan tadi. Jadi teman-teman, berdasarkan penelitian yang saya lihat pada malam tahun baru, jadi saya juga selama ini juga sambil meliti apa sih yang dilakukan orang-orang dari yang tua sampai yang muda merayakan tahun baru. Yang pertama diantaranya ya, mabuk-mabukan. Beberapa di antara mereka menghabiskan malam tahun baru dengan mabuk-mabukan, dengan minum alkohol sambil menghidupkan musik disco. Jadi kalau di tempat saya ya teman-teman, nggak tahu lah ya di lingkungan teman-teman, di kampungnya, di daerah ya. Kalau di tempat saya, ketika menyambut tahun baru Masehi, itu beberapa tempat menghidupkan musik DJ, musik disco. Jadi sebelum mereka menghidupkan musik DJ itu, jadi mereka minum alkohol terlebih dahulu. Jadi mabuk mereka. Nah, ketika dihidupkan, barulah mereka berjoget sesuai dengan musik disco tersebut, seperti ngangguk-ngangguk gini ya teman-teman, sebagai geleng-geleng. Ya, saya pun nggak tahu lah ya apa makna dari jogetan mereka itu ya. Yang pasti menariknya yang saya lakukan teman-teman dengan sahabat saya, kawan-kawan pemuda di kampung saya. Sekarang ada yang sudah di pondok pesantren, ada yang sudah menikah, ada yang sudah meninggal teman-teman bahkan. Jadi kami membaca Al-Quran di surau. Kami berniat di dalam hati ketika kami berkumpul agar orang-orang yang ber-DJ, berdisko ini sadar apa yang mereka lakukan, agar tetap ingat kepada Allah. Jadi kami membaca Al-Quran, kami pakai mic kan, pakai mic baca Quran, agak kami besarkan suaranya. Jadi menandingi mereka tadi itu. Ini di kampung saya. Ini yang saya lakukan sendiri berdasarkan pengalaman saya dan teman-teman saya. Jadi begitu. Yang kedua, identik dengan bermaksiat. Saya pernah membaca salah satu koran nasional mengabarkan bahwa penjualan alat kontrasepsi habis terjual di malam tahun baru Masehi. Dan yang paling banyak, mengejutkan ya teman-teman, yang membeli itu adalah anak muda. Jadi ya miris sekali ya teman-teman, anak muda, bukan orang tua. Ini saya juga pernah mendengar dari pekerja hotel. Saya pernah mendengar bahwa di malam tahun baru Masehi banyak penuh hotel, banyak berisi. Yang mengisi itu adalah anak muda. Ya, parah sekali
ya, bagaimana kan teman-teman nasib bangsa kita ke depannya kalau anak muda kita seperti ini sekarang. Jadi kita kembali dengan perkataan Syekh Mustafa Al-Ghalayani dalam kitab Hidayatul Nasihin, inna fiya disubani amrul ummati wa fi aqdamiha hayataha. Sesungguhnya di tangan pemuda dan kaki pemuda lah maju dan mundurnya suatu bangsa. Jadi kalau pemuda kita seperti yang tadi saya bilang, bagaimana bangsa kita mau maju ya? Jadi ini juga di-spill oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Isra ayat 32. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisah wa sa'a sabila. Dan janganlah kamu mendekati zina, sungguh zina itu suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk. Jadi ini sudah jelas Allah melarang. Yang ketiga, identik dengan balap liar dan tawuran. Banyak di kalangan anak muda melakukan balap liar dan tawuran. Di daerah saya, di daerah Ambawang Kuala, itu kan teman-teman ada patung Palung Alianyang. Nah, itu sebagai sirkuit tuh di malam tahun baru dan menyambut puasa. Nah, itu anak-anak muda berkumpul. Jadi berkelompok, bergeng-geng mereka. Jadi menghidupkan motor dengan knalpot yang besar sekali bunyinya. Jadi bising kita dengarnya teman-teman. Jadi itu yang dilakukan. Dan juga terkadang mereka melakukan tawuran. Kemarin saya mendapat informasi tidak jauh dari rumah saya, itu di Pontianak Timur, dekat ya teman-teman. Jadi pemuda melakukan tawuran, membawa senjata tajam, dan ada korban jiwa. Jadi sangat miris sekali ya. Ketika tahun baru Masehi, mereka juga biasa di daerah saya, mereka melakukan tawuran, berkumpul berkelompok. Selanjutnya ialah identik dengan bergadang. Jadi ini paling identik ya menurut saya. Di malam tahun baru, entah kenapa banyak orang-orang dari yang tua sampai yang muda, mereka bergadang. Ingat juga saya dengan Bang Haji Roma Irama. Bergadang jangan bergadang kalau tiada artinya. Bergadang boleh saja kalau ada artinya. Itu kata beliau kan. Jadi banyak menghabiskan waktu tepat pada pukul 12.00 atau 00.00 sampai kesiangan bangun subuh. Dan lebih parahnya, mereka tidak sholat subuh, teman-teman. Yang kelima, menyalakan kembang api. Bagi saya ya, teman-teman, anak muda, kalau kembang api yang dihidupkan hanya beberapa tidak mengapa. 1, 2, bahkan 10. Itu tidak mengapa. Dan saya juga melakukannya, bahkan teman-teman juga pernah melakukannya. Tapi kalau sudah puluhan, ratusan, bahkan ribuan yang dihidupkan, maka ini adalah pemborosan. Jadi kita itu seperti membakar uang kita sendiri. Jadi ketika kembang api itu sudah dihidupkan, uang kita sudah habis, kita bakar sendiri uangnya. Jadi tidak boleh ya teman-teman anak muda, apalagi anak muda muslim, tidak boleh memboros. Ini juga di-spill oleh Allah dalam Quran surah Al-Isra ayat 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafura. Sungguhnya orang-orang boros itu saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Jadi itu. Jadi apa sih sebaiknya yang dilakukan oleh anak muda? Amalan-amalan apa sih dilakukan di akhir tahun Masehi? Jadi ini dari saya teman-teman, mungkin teman-teman bisa belajar lagi, melihat lagi. Yang pertama, membaca doa akhir tahun. Membaca doa akhir tahun ini merupakan amalan yang sangat dianjurkan untuk menutup tahun lama dan membuka tahun baru dengan semangat. Ya, kita sebagai Muslim, sebagai seorang Muslim harus percaya, doa silahul Muslim. Doa itu adalah senjatanya orang beriman. Maka dengan kita berdoa, maka kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Allah memaafkan dosa-dosa kita di akhir tahun Masehi ini yang akan berganti di tahun 2025 yang akan datang. Maka dengan kita berdoa, mudah-mudahan Allah ridho apa yang kita lakukan, maafkan kesalahan-kesalahan kita, dan kita lebih bersemangat lagi dalam menyambut tahun baru Masehi 2025. Yang kedua, bermuhasabah. Introspeksi diri
untuk memahami perintah dan larangan Allah, baik atau buruk, perkataan dan perbuatan yang sering kita lakukan. Maka sebagai muslim ini harus kita lakukan. Banyak orang-orang ya yang menilai orang lain, mudah sekali menilai orang lain. Apa yang dilakukan orang lain berupa kesalahan-kesalahan yang dilakukan orang lain, mudah sekali mendapatkannya. Tapi yang susah sekali, ini menurut saya ya teman-teman, nggak tahu ya pandangan teman-teman. Kalau menurut saya, sulit sekali mencari kesalahan kita sendiri. Jadi teman-teman, jadi jangan banyak berkaca daripada orang lain, kita harus banyak berkaca terhadap diri kita sendiri. Jadi dengan kita melakukan diri sendiri, insya Allah memperbaiki kesalahan kita, maka kita akan mudah mengerti apa sih kesalahan kita. Jadi ini juga sudah disepil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Az-Zumar ayat 53. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Jadi itu. Yang terakhir, amalan yang kita lakukan, memperbanyak membaca Al-Quran, bersolawat, istighfar, dan sedekah. Ini amalan yang terbaik menurut saya. Maka dengan kita membaca Al-Quran, banyak membaca Al-Quran, hati kita menjadi tenang, jiwa kita menjadi tenang. Kita isi dengan ketenangan di malam tahun baru Masehi. Jadi kita ini usahakanlah jadi anak muda yang berbeda dengan yang lainnya. Biarkanlah mereka bersenang-senang di luar sana, bermain kembang api, bergadang, berkeliuran, mereka bertawuran, dan lain sebagainya yang tidak ada manfaatnya. Kita berbeda dengan mereka. Kita melakukan kebermanfaatan, kita banyak baca Al-Quran, kita bersalawat, yang mudah-mudahan ketika kita meninggal nanti, ketika di akhirat nanti, Rasulullah memberikan kita syafaat. Kita beristighfar, astagfirullahaladzim, ketika akhir tahun masih astagfirullahaladzim. Jadi kita sadar apa kesalahan-kesalahan yang kita lakukan di bulan Masehi ini, di tahun 2024. Maka ketika kita sudah menyadari, kita memperbaiki dan kita lebih bersemangat lagi menyambut tahun baru Masehi di 2025 yang akan datang. Dan yang terakhir sedekah. Jadi daripada kita menghamburkan uang tadi, kita menghabiskan banyak uang sampai berjuta-juta, lebih baiklah kita bersedekah, kita cari orang tidak mampu, orang miskin, fakir miskin, anak yatim piatu, kita sedekahkan pada malam tahun baru Masehi itu. Yang mudah-mudahan agar kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki kita dan kita dijauhkan dari bala dan bencana. Fa'asaddaqah, sedekah dulu, sedekah dulu, minas solihin. Barulah kita menjadi orang-orang yang saleh. Jadi itulah teman-teman anak muda, sedikit ya sharing dari saya. Mungkin selanjutnya kita boleh berdiskusi ya teman-teman. Kita berbincang-bincang. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Bang Andreka Yuda Pratama yang telah memberikan gambaran bagaimana perspektif anak muda ini ya Bang terhadap akhir tahun Masehi yang tak lama lagi, tinggal hitung 3 mingguan lebih lah Ya. akan berlangsung meriah, menjadi tradisi umat manusia sekarang penyambutan tahun baru Masehi. Mungkin teman-teman yang ingin bertanya mengenai tema bincang asik kita pada malam hari ini, langsung saja diketik di komentar live ini. Mungkin Bang, sebelum mereka bertanya, saya ada sedikit juga Bang, kebingungan juga kan ini sekarang nih. Biasa kan dia ketahuan juga. Biasa kan dia silakan. Ikut-ikut tahun baru. Jadi bagaimana sih Bang caranya kita menolak dengan secara halus gitu tanpa menyinggung mereka gitu? Mungkin Bang mereka bisa memberikan gambaran kepada kami gitu. Kalau menolak secara halus ya, ini kan kita kan itu kan biasa tuh paling lama kan itu di jam 12.00 atau 00.00 kan.
mereka tuh berkumpul. Tapi kalau awal itu bolehlah kita ikut. Boleh, asalkan itu tadi tidak dilarang dalam agama, tidak berlebihan, seperti main kembang api tadi, tidak tawuran, tidak kita bergenggeng, balap liar. Kalau hanya sekedar kita makan bareng, sekedar makan bareng dan kita berdoa bersama dan kita membaca Al-Quran lebih baik, beristighfar itu boleh kawan, boleh itu. Jadi cara kita menolaknya ya katakan saja kepada teman-teman, kalau memang teman itu mengerti ya, sahabat itu mengerti, maka dia akan mengerti dirimu. Kalau engkau mau izinkan, ngerti dia, izin ya, kawan, ya saya kawankan terlebih dahulu ya. Ente anak kawankan terlebih dahulu. Tapi kalau jam 8 nanti anak mau pulang. Anak mau baca Quran. Anak mau beristighfar. Jadi menyambut tahun baru Masehi ini. Jadi anak ini banyak salah kawan. Jadi anak mau banyak-banyak baca Quran, istighfar. Jadi mudah-mudahan Allah nanti ampuni dosa anak di tahun 2025. Jadi begitu. Begitu ya. Dan Baik bang. Jadi kalau kita menolak secara halus itu dengan misalnya kita menjelaskan ya bang, misalnya setelah jam 8 itu kita ada aktivitas kayak baca Al-Quran dan ibadah-ibadah lain lah gitu, mungkin menjadi singgungan juga untuk mereka ya kan, bahwa perayaan semacam ini tidak harus kita lakukan dengan secara kuliah gitu. Jangan sampai kebalik ya bang, kita tahun baru Islam tidak kita rayakan, sedangkan tahun baru Masehi kita rayakan pula. Bukan kebalik ya bang. Benar tuh kawan. Nah gitu. Jadi alangkah lebih baiknya di tahun baru Muharram nanti, di 1 Muharram, di malamnya itu kita rayakan semeriah mungkin. Tapi tetap tidak melanggar koridor syariat Islam. Jadi kita boleh banyak berdoa, baca Al-Quran. Pokoknya pawai obor kan biasa kan kita lihat. Nah, jadi gitu ya. Nah, ini sambil ngikut nih adik Hana nih. Instagram juga dia kawan-kawan. Oh. Jadi boleh. Ini belum ada pertanyaan nampaknya bang. Ya belum nanya ya. Boleh teman-teman. Jadi kita diskusi bareng, kita bincang bareng. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Kalaupun Ana nggak ada jawabannya, nanti kita diskusikan sama-sama. Kita cari jawabannya sama-sama ya. Silakan teman-teman. Nggak apa. Sama-sama sadar ya. Ya. Mungkin yang sedang memperhatikan boleh, siapa nih ada yang bergabung nih. Yuk silakan kawan-kawan kalau mau bertanya, kita bincangkan sama-sama. Masih belum ada pertanyaan nih. Mungkin kawan-kawan masih ada yang bingung mengenai bagaimana sih kegiatan yang harus kita lakukan pada saat perayaan tahun baru nanti kan. Jangan sampai pada saat nanti kita bingung, tidak ada gambaran. Jadi boleh di-planningkan dulu, direncanakan dulu dari sekarang apa-apa yang mau dilakukan. Jadi ketika sudah berada di akhir tahun Masehi nanti, tahun baru, maka kita sudah tahu agenda apa yang kita lakukan. Boleh diskusi bareng. Biasa kan? Nah ini Bang, ada pertanyaan dari Bang Alfikri Nugraha. Masya Allah. Masya Allah. Izin bertanya Ustaz, bagaimana dengan pendapat antum tentang one day, one khatam dalam rangka tahun baru? Sedangkan mereka membacanya dengan cepat. Apakah itu boleh ya, Syekh? Barakallahu fiik. Masya Allah. Bang Fikri. Ya, ini Bang Alfikri Nugraha. Ya, Bang Fikri. Bagaimana pendapat antum tentang one day on khatam dalam rangka tahun baru? Sedang mereka membaca dengan cepat. Berarti ini
melebihi Imam Syafi'i ini. Jadi satu hari ya Hari. langsung hatam ya. Jadi ini pernah saya dapatkan, ini pernah saya dengar dari orang-orang, terutama ini dari kalangan sahabat kita dari suku Madura. Mereka itu memang rata-rata membacanya dengan khadar, dengan cepat mereka. Tapi mereka itu tetap memperhatikan makhrajul hurufnya, tajwidnya, hukum-hukumnya, tapi secara cepat. Dalam ilmu tajwid kan itu ada khadar, jadi membaca dengan cepat. Yaitu boleh Bang, kalau membacanya masih menggunakan hukum ilmu tajwid, makhrajul huruf, dan tidak berubah maknanya. Jadi pandangan anak itu boleh selama tidak lari dari hukum dan maknanya tetap sama. Jadi begitu. Siapa lagi ini? Ini ada pertanyaan kedua Bang dari akun Jazirah Qadri. Yeah. Ustadz izin, kalau ada kumpul keluarga di rumah saat malam tahun baru, bagaimana kita seharusnya Ustadz? Syukron. Yeah. Jazirah Qadri, insyaallah. Waktina Jazirah Qadri. Jadi kalau kumpul keluarga di rumah saat malam tahun baru, bagaimana seharusnya? Ini keluarga Ana ya sendiri, Uktina Jazirah. Jadi kami setiap pergantian malam tahun baru Masehi, kami itu membaca doa. Jadi kami membaca doa, jadi doa selamat tolak bala. Jadi dengan niat agar Allah Subhanahu wa taala melindungi keluarga Ana dan menjauhkan keluarga kami dari bala dan bencana. Jadi itu yang kami lakukan. Jadi bukan langsung bakar jagung, bukan langsung bakar sosis. Jadi sebelum bakar jagung sosis kami berdoa terlebih dahulu. Jadi begitu ya. Seharusnya begitu, berdoa terlebih dahulu. Ngumpul keluarga. Jadi gitu ya, Urtina. Ya baik Bang. Dan lebih baik lagi ya bikin kesepakatan di rumah. Bisa tadi kan kita sambung dengan pertanyaan Al-Fikri Nugraha tadi, boleh baca Quran sama-sama antar keluarga kan? Itu baca Quran. Jadi setelah baca Quran sambil minum kopi, sambil makan jagung, itu kan boleh kan? Jadi itu lebih nikmat. Jadi ibadah itu dihiasi dengan kenikmatan. Jadi agar lebih enak rasanya. Tak apa-apa itu. Itu menghiasi ibadah namanya. Kalau udah ibadah itu enak, baca Qur'annya enak sambil ngopi, ada wangi-wangian, ada makanan, itu kan lebih seru kan, lebih semangat. Ya seperti halnya kita di bulan Ramadan kan, itu kan lebih enak kita. Ya sisi lain kan baca Quran, tapi juga ada disiapkan makanan, itu kan lebih nikmat. Uktina. Jadi begitu ya, Ahi. Ya baik Bang. Mungkin kawan-kawan sudah mendengar juga ya jawaban dari materi kita pada malam hari ini mengenai tadi pertanyaan dari Bang Fikri tentang One Day One Khatam dalam rangka tahun baru, dan pertanyaan dari Uktina Jazirah Qadri tentang kalau ada kumpul keluarga di rumah saat malam tahun baru, bagaimana sikap yang harus kita lakukan. Nah, jadi kan kita sudah mendapat gambaran juga dari Bang Andreka mengenai pertanyaan yang dilontarkan tadi. Ini belum ada pertanyaan lagi selanjutnya. Ya, kalau untuk kawan-kawan anak muda, kalau pergantian tahun Masehi itu berbeda dengan pergantian tahun Muharram. Kalau Masehi kan itu kan tepat pada pukul 12.00 kan, atau 00.00. Kalau Muharram itu di waktu maghrib. Jadi di waktu maghrib, maka itu sudah berubah di tahun baru Islam. Jadi dari menjadi 1 Muharram. Gitu ya.
Tadi bang saya ingin yang abang jelaskan di di rumah abang tuh kan di Ambawang Kuala kah? Kuala Ambawang kah? Ya, bawang kuala. Bang jelaskan juga ya kondisi di sana pada saat malam tahun baru. Apakah masih tetap terjadi bang? Masih terlaksana gitu tentang bagaimana anak muda-muda di sana itu menyambut tahun baru seperti kebut-kebutan, mabuk, dan lain sebagainya. Apakah masih sampai sekarang bang? Kalau kemarin ya, tahun baru Ya. 2024 saat ini, yang saya lihat itu sudah berkurang. Berkurang balap liarnya, tawurannya, tapi masih. Tapi dari sisi kami, yang anak muda tadi itu, yang anak ceritakan, yang ngumpul di surah baca Quran, itu sudah tidak kami lakukan. Karena teman-teman saya itu sudah berpisah kami. Ada yang di pondok pesantren, ada yang sudah menikah. Dan ada kurang lebih ya, setahun yang lalu itu sudah meninggal teman yang kawan Anah meninggal. Jadi tidak bisa kami lakukan lagi. Jadi baca Qurannya di rumah saja. Jadi begitu. Ya. Berarti sudah berkurang lah ya bang mengenai mereka perayaan tahun baru itu. Ya. Ya, alhamdulillah sudah berkurang. Cuman yang berkurang tuh kawan abang nih ya. Ya, Kurang. berkurang juga yang tadi kan, berkurang dari yang Ya. tawuran kan, balap liar. Itu berkurang juga. Kami ini menariknya kalau di tempat kami ya, itu di surau, itu kami itu macam bulan Ramadan. Macam bulan Jadi kami itu setiap maghrib ini sekarang alhamdulillah masih setiap maghrib itu ada beberapa orang yang baca Quran. Jadi ini diperbolehkan di kampung saya. Jadi baca Quran, besok lagi baca Quran. Nah, kecuali orangnya nggak berkesempatan saja. Kalau nggak bersempatan ya nggak baca. Tapi kayak bulan Ramadan banyak baca Quran di surau. Jadi begitu. ya. Baik bang, saya ingin bertanya lagi nih bang, boleh gak ya? Boleh, silakan. Nah, tadi kan abang ada nyebutkan kontrasepsi ya? Kontrasepsi itu alat kontrasepsi. Iya. Nah itu, ini kan kemarin juga kan di pemerintahan Pak Jokowi kalau tidak salah saya itu ada yang mengumumkan juga bahwa diperbolehkan ya penggunaan alat kontrasepsi. Jadi bagaimana sih bang kita menyikapi keputusan pemerintah seperti itu? Sedangkan itu bertolak belakang sama aturan agama kita bang. Baik. Jadi mengenai tentang alat kontrasepsi ya, ini kan memang aturan dari pemerintah. Jadi bagaimana sih kita menyikapi sebagai anak muda ya, sebagai orang muslim yang paling utama. Jadi ini kan dilarang dalam agama. Jadi kita harus sebagai anak muda, itu kan kita kan sudah ada dasarnya kan. Dasarnya tadi kan Allah sudah larang dalam Al-Qur'an. Jadi sebaiknya kita hindari itu. Dan pemerintah pun tahu kan, pemerintah nggak mungkin memberikan alat ini yang abang dengar ya, itu kepada anak yang di bawah umur, yang cukup umur, yang mereka berikan, yang cukup umur. Dan ini kan yang kemarin tuh dari pemerintah itu agar mereka itu yang ada penyakit ya, yang agar mereka itu yang berkelainan, nah itu diberikan alat ini kan, jadi mereka itu jadi berkurang penyakitnya ataupun sembuh. Jadi itu yang sekilas yang anda tahu ya, bang moderator. Jadi itu. Jadi kita harus selalu berusaha menghindari hal ini. Apalagi kan anak muda kan. Ini kan sudah dilarang oleh Allah. Kalau sudah Allah larang itu ya sudah, tidak boleh kita lakukan. Jadi gitu. Ya. Kemarin kan juga banyak yang salah sangka juga bang. Kirain juga kan diperbolehkan untuk anak-anak yang masih dalam mungkin belum menikah kan. Mereka tuh salah tanggap juga karena menelan berita itu secara mentah. Nah itu. Ya itulah.
Ya, Itulah kekurangan anak muda, orang-orang zaman sekarang dengan dulu. Kalau dulu, biarpun mereka itu nggak melek teknologi, mereka cari tahu terlebih dahulu. Ya. Jadi ya Bang. permasalahan itu dicari tahu terlebih dahulu sampai ke akar-akarnya. Berbeda dengan sekarang. Apalagi kan di era globalisasi seperti sekarang ini kan. Jadi anak muda tuh ya dapat informasi, ya ini benar nih, ya ini salah. Ya langsung ketelan juga kan. Nah itu Iya. apalagi kan berkaitan juga dengan nanti perayaan tahun baru. Abang tadi juga ada menyebutkan kan bahwa alat kontrasepsi ini paling banyak dibeli. Nah, jadi takutnya kita itu berspektif bahwa ya alat ini pun dibenarkan oleh pemerintah juga ya kan. Nah, jadi itulah kita harus menelan berita itu jangan mentah-mentah, tapi kita analisis terlebih dahulu gitu, kita pahami dulu. Apalagi sekarang mahasiswa ini ya bang, banyak sekali kasus-kasusnya. Jadi patut kita hindari dengan berhati-hati. Jangan sampai hal-hal yang memang di dalam agama itu terjadi gitu. Mungkin ini bang belum, sudah tidak ada pertanyaan lagi ya kayaknya. Tidak ada, ini dua pertanyaan saja. Iya. Ya. Boleh tutup ya. Mungkin ada beberapa kesimpulan yang dapat saya tarik bang mengenai tadi penyampaian abang tentang perayaan tahun baru itu. Abang juga menjelaskan bahwa gambaran di depan abang bukan terjadinya tawuran, mabuk, bakar petasannya kan. Itu mungkin jadi perhatian kita juga, jangan sampai kita itu mengikuti mereka. Nah, cukup kita dengan menghindari dan melaksanakan hal-hal yang bermanfaat dan beribadah pada Allah di malam hari itu ya bang. Baik, itu saja mungkin bang kesimpulan dari saya terhadap ilmu tadi sudah abang sampaikan, sangat bermanfaat sekali ini terhadap generasi muda pada saat ini. Syukron bang terhadap ilmunya, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Saya selaku moderator izin undur diri jika terdapat kesalahan itu datangnya dari diri pribadi dan mungkin terdapat kata yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan bang. Terima kasih teman-teman yang sedang menonton. Mudah-mudahan sehat selalu. Mudah-mudahan Allah jaga kita. Amin. Syukur kawan-kawan yang menyaksikan fisik